Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, berjumpa lagi dengan Bu Isma. Kita akan belajar fisika ya, sama seperti minggu yang lalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan bukunya. Buku selain fisika silahkan disimpan. Tempat duduknya silahkan dirapikan anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Ketua kelas, Bu Isma minta tolong untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih. Ada yang tidak masuk anak-anak? Oke, Bu Isma absen sebentar ya. Aditya Andika izin. Aditya Bayu hadir. Sebelum Bu Isma mulai pembelajaran hari ini, Bu Isma mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa sih materi yang lalu? Oke, sip. Asas kontinuitas. Apa itu asas kontinuitas? Masih ingat? Masih. Oke, apa Dit? Q1 sama dengan Q2. Oke, Q1 sama dengan Q2. Bagus. Apa sih Q itu? Debit air. Berarti apa? Debit Oke, Ibu Isma punya 2 lembar kertas ini anak-anak. Kira-kira ketika ini dua-duanya Bu Isma dekatkan, tanpa menggerakkan tangan, gimana ya caranya? Yuk, ada yang mau maju ke depan? Oke, Fajri, silakan maju ke depan. Bisa dicoba. Ini tanpa, coba diperhatikan ke teman-temannya. Boleh kamu tiup, boleh kamu apapun, tapi tanpa menggerakkan kedua tanganmu. Kira-kira gimana ya? Coba aja. Oh, sudah semua. Oke, sip. Bagus kalau ada semua. Kira-kira apa saja ya manfaat yang bisa kita ambil? Jadi ketika kita belajar materi hukum Bernoulli itu amat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Salah satunya apa sih? Yang kalian tahu? Apa? Kalian? Oke, sip, cerobong asap. Apalagi? Oke, sip, keren-keren. Oke, bagus. Itu akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 anak-anak. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep persamaan Bernoulli. Ketika sesuai dengan itu, tapi dia kok melayang-layang. Nah, itu akan kalian selidiki bersama dengan kelompok masing-masing. Sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Isma bagikan kemarin. Sekarang silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan berkelompok. Sudah? Sudah. Silahkan merapat dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, masing-masing perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Sudah dapat semua? Wisma akan menjelaskan sedikit terkait LKPD yang akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok masing-masing. Ini semuanya, semua kelompok silahkan membuka simulasi pad-nya. Akan Bu Isma jelaskan terkait beberapa menu yang akan kalian gunakan dalam pencarian data nanti. Sudah membuka pad-nya? Sudah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini
Ada dua tujuan. Yang pertama, menyelidiki hubungan tekanan dengan kecepatan aliran fluida. Kemudian yang kedua, menyelidiki hubungan tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume di dua aliran fluida yang memiliki ketinggian dan kecepatan yang berbeda. Oke. Silakan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian ada 3 kegiatan yang akan kalian lakukan. Kegiatan yang pertama, Bisma akan jelaskan sedikit tentang cara mendapatkan data. Jadi ini ada menu ruler ya, penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur ketinggian. Jadi ini ada 2 pipa, ini yang berperan sebagai pipa 1, kemudian ini berperan sebagai pipa 2. Kemudian untuk mengukur ketinggiannya kita menggunakan penggaris. Untuk kegiatan 1, jenis fluidanya adalah gasolin atau bensin. Kita ubah atau pilih densitas fluida atau massa jenis fluida. Di menu densitas fluida diklik, tinggal ada 3 pilihan. Yang pertama bensin, kedua air, yang ketiga madu. Kita arahkan ke bensin. Kemudian silakan untuk penampang 1 kalian boleh mengubah-ubah ketinggian. Jadi nanti ketinggian di pipa 1 diubah-ubah dan di ketinggian pipa 2 juga diubah-ubah. Jadi misal di ketinggian pipa 1 ini ngukurnya dari sini, ini berarti 2,2 ya. Jadi satu strip ini adalah 0,2, 2,2. Kemudian kita ukur fluxmeternya. Fluxmeter digunakan untuk mencari atau mencatat luas dari penampang itu. Kita geser, berarti luas penampangnya adalah 3,1 misalkan. Ini ketinggian dan luasnya kalian sesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kita ukur kecepatan dan tekanannya. Kemudian diganti dengan fluida yang berbeda. Fluida massa jenisnya air berapa? 1000. Oke. Kemudian yang terakhir diganti dengan madu. Begitu juga untuk di aliran 2. Kalian juga akan mengubah-ubah ketinggian fluida di saluran 2. Begitu ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Jelas untuk percobaan ini? Jelas. Untuk laporannya silahkan dibentuk dalam PowerPoint. Gitu ya? Oke, nanti dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Kalau sudah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silahkan mencoba bersama kelompoknya masing-masing, kemudian diskusikan hasil percobaan kalian. Ngitungnya ini ketinggian yang diukur adalah ketinggiannya ya, ketinggian ini loh pipanya, ketinggian pipa bukan luas penampang. Jadi yang kalian ukur itu adalah ini contoh penggaris rit. Nah, penggarisnya itu tepat di sini, angka nolnya tepat di sebelah sini gini. Yang kita lihat H itu adalah ketinggian selang atau pipanya dari dasar sini. Gitu, bukan dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini kan luas penampang pipanya. Jadi dari sini loh biru-birunya ini kan sudah aliran fluidanya sampai ke bawah ini itu berapa? Contoh, kalau ini berarti berapa ini? 3 meter. Gitu ya? Jelas? Jelas. Oke. Kalau jelas silakan dilanjutkan kembali.
Laju alirannya pakai ini, kecepatan. Gitu. Oke, sip, ya. Ya, pas di ketika mengukur kecepatan, jadi sama. Kecepatan sama tekanannya di titik yang sama. Ya, begitu juga untuk ketika kalian mengukur untuk air dan madu, nanti tinggal digeser gitu dengan ketinggiannya sama, nanti letaknya juga sama. Nanti biar bisa membandingkan gitu. Nggih? Nggak apa-apa, boleh. Gimana, Surya? Kenapa? Oh iya, nggih. Iya. Untuk ngukurnya kecepatan sama tekanan di titik yang sama loh ya. Oke, silakan. Oke, kelompok yang lain bisa memperhatikan kelompok yang maju presentasi di depan. Nanti jika ada yang berbeda ataupun yang sama, kalian bisa menguatkan atau memberikan kritik dan saran, masukan gitu ya. Boleh bertanya juga untuk kelompok yang ada di depan. Oke, kelompok yang ada di depan sudah siap untuk melakukan presentasi? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil percobaan tentang hukum Bernoulli. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1, menyelidiki hubungan tekanan dengan kecepatan aliran fluida. 2, menyelidiki hubungan tekanan P, energi kinetik, persatuan volume, setengah, rho V kuadrat, dan energi potensial, persatuan volume, rho GH, di dua aliran fluida yang memiliki ketinggian H dan kecepatan aliran P yang berbeda. Dibaca di tabelnya langsung, sudah ada di PowerPoint. Kegiatan 1, penampang 1, A1 sama dengan 2 meter persegi. Nomor 1, ketinggian 2,2 meter, kecepatan 2,7 meter per sekon, tekanan 129,49. Ketinggian 3 meter, kecepatan 2,7 per sekon, kecepatan tekanan 121,84. Yang ketiga, ketinggian 4 meter, volume kecepatan 2,7, tekanan 109,12. Penampang 2, A sama dengan 2 sama dengan 1 meter. Ketinggian 3 meter, kecepatan 5,1, tekanan 110,33. Ketinggian Nggak begitu jelas tuh. Kalau nggak begitu jelas, lihat di layar komputer itu kan bisa. Oke, setelah pembelajaran hari ini, tadi kalian sudah mengambil data, sudah berdiskusi dengan temannya terkait percobaan yang sudah kalian lakukan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini tentang hukum Bernoulli? Oke, Rifki. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan P, energi kinetik, persatuan volume setengah, rho V2 kuadrat, dan energi potensial persatuan
volume Robiah memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Oke, sip. Itu bunyi dari hukum Bernoulli ya. Oke, kalau persamaan Bernoulli-nya seperti apa? Oke, Nanda. Bernoulli. Setelah pembelajaran hari ini kita refleksi anak-anak, apa sih yang sudah kalian pelajari dalam pembelajaran ini? Apa saja? Oke, hukum Bernoulli. Terus kalian belajar apa lagi? Menggunakan PET simulation. Belajar apa lagi? Word bisa menggunakan presentasinya tadi menggunakan? Oke, menggunakan PowerPoint. Suka pelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa hal yang paling menyenangkan bagi kalian dari pembelajaran kita hari ini? Oh, presentasi. Dan untuk latihan soalnya bisa kalian pelajari juga di rumah gitu ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bu Isma tutup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum itu kita berdoa bersama, semoga apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir hari ini bermanfaat bagi kita. Ketua kelas Aditya, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.